Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal ngelanjutin mengenai pembahasan soal SPMB-PKN STAN tugas belajar di tahun 2018. Kalau sebelumnya gue udah bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, di part 2 ini gue bakal ngelanjutin untuk nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mudah-mudahan secepatnya gue bisa buat pembahasan untuk soal-soal error recognition. Jadi bagi kalian yang belum tahu, SPMB-PKN STAN tugas belajar itu adalah untuk para alumni STAN yang ingin melanjutkan kembali pendidikan di kampus PKN STAN. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk tinggalin like kalian di video ini dan pastiin kalian udah subscribe ke channel YouTube ini. Dan bagi kalian yang ingin latihan soal-soal bahasa Inggris, gue biasanya selalu update soal-soal untuk setiap materi yang telah gue bahas di akun Instagram @adefenglish di bawah ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke pembahasannya. Sekarang kita masuk ke nomor 11. Bla 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 nice, we would have gone out. Nah, di sini terdiri dari dua klausa. Nah, kalau gue lihat-lihat, karena dia ini terdiri dari dua klausa atau dua kalimat, pas gue lihat sekilas tensesnya, dia pasti merupakan soal dari conditional sentence. Jadi kalau misalnya kalian udah sering mengerjakan soal-soal conditional sentence, kalian pasti akan jeli melihat soal yang mana sih yang merupakan materi conditional sentence. Nah sekarang, karena di sini sama sekali nggak ada if-nya, kalian pasti langsung berpikir kalimatnya pasti diinversi. Kalau misalnya kalian nonton video mengenai inversi, kalian pasti tahu kalau inversion itu juga terjadi untuk kalimat conditional sentence. Sekarang kita mau cari dulu tenses dari kalimat yang lengkap nih. We would have gone out. Di sini ada kata would plus have plus verb 3. Berarti ini tensesnya pasti past future perfect. Kalian pasti ingat kalau misalnya klausanya ada future-nya di tensesnya, dia pasti merupakan result clause. Berarti yang di depan ini yang kita cari adalah if clause. Tapi karena nggak ada if-nya, jadi dihilangin aja if-nya. Berarti dia diinversi. Nah, kalau di sini past future perfect, maka if clause-nya kita coret aja future-nya. Pasti if clause-nya harus bertensiskan past perfect. Nah, past perfect itu yang rumusnya kayak gimana? Subject plus had, karena dia perfect pasti verb 3. Nah, karena dia diinversi, karena if-nya hilang, had-nya mendahului subject-nya. Berarti had dulu, baru subject, baru verb 3. Sekarang kalian cari aja yang rumusnya had plus subject plus verb 3. Sekarang kita coret dulu yang salah. Yang salah itu Bravo dan juga Charlie, karena di sini kata kerjanya bukan verb 3. Yang kata kerjanya verb 3 itu option Alpha dan juga Charlie. Nah, sekarang bedanya apa sih antara Alpha dan Charlie? Di sini ada kata have dan had. Past perfect dia pakai auxiliary had, berarti jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Gampang banget. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Because of the approaching exams, Ginny appears blah 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 more time in the library. Karena ujian yang sudah semakin mendekat, Ginny muncul mendedikasikan lebih banyak waktu di perpustakaan. Nah, sekarang kalian lihat petunjuknya di sini ada kata appears. Appears ini merupakan kata apa sih? Kalau kalian ingat-ingat, kalau nggak salah gue jelasin, ini ada di materi derivatif. Kalau appears ini merupakan salah satu dari yang namanya linking verb. Nah, masih ingat sebelah soft? Salah satunya adalah kata appears. Nah, kalau misalnya dia linking verb, dia merupakan kata kerja yang selalu diikuti oleh yang namanya kata sifat. Nah, kata dedicate itu kan kata kerja. Iya, tapi kata kerja yang berbentuk present participle dan past participle, yang itu berbentuk verb ing atau yang akhirannya ed, dia juga bisa berfungsi sebagai kata sifat. Berarti selain yang berbentuk present dan juga past participle, kita coret. Yang mana? Option Alpha salah. Dan option Charlie juga salah. Sekarang kita mau pilih antara present dan juga past participle. Nah, sekarang kita mau lihat di sini konteksnya aktif atau pasif. Kalau aktif dia pasti pakai present, kalau pasif dia pasti pakai past. Ginny muncul untuk mendedikasikan lebih banyak waktu atau didedikasikan. Nah, karena di sini kita berbicara tentang Ginny, sifatnya si Ginny, dia pasti mendedikasikan. Iya kan? Mendedikasikan lebih banyak waktu. Karena konteksnya aktif, berarti yang paling tepat kita menggunakan present participle yang berbentuk verb ing. Berarti jawaban yang paling tepat adalah option
bravo. Sekarang kita masuk ke nomor 13. His mother questioned why bla 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 home last night. Kira-kira petunjuknya ada kata apa? Petunjuknya di sini ada kata why. Ada kata why tapi sama sekali nggak ada kata tanyanya. Jadi nggak ada kata tanya, berarti ini merupakan embedded question. Masih ingat embedded question itu ada di materi apa? Ada di materi inversi. Kalau misalnya kalian udah nonton, pasti kalian udah tahu. Kalian pasti udah langsung tahu jawaban yang mana. Jadi embedded question itu merupakan kalimat tanya yang berada di dalam kalimat lain, tapi fungsinya bukan untuk bertanya. Jadi nggak ada nih kata tanyanya. Walaupun why ini merupakan kata tanya. Nah, jadi kalau misalnya dia masuk ke dalam embedded question, berarti kalimatnya harus diinversi. Kalau pada umumnya setelah kata tanya itu kita bilang aja 5W1H ya. 5W1H kalau misalnya kita ingin buat kalimat tanya, dia pasti langsung diikuti oleh auxiliary terlebih dahulu, baru subjeknya. Tapi karena di sini kita mau inversi, berarti kedudukan subjek sama auxiliary-nya itu kita balik. Berarti urutan setelah diinversi itu adalah 5W plus 1H plus subjek plus auxiliary. Ternyata A, B, C, dan D itu semuanya berbentuk seperti itu. Nah sekarang petunjuknya yang mana lagi? Petunjuknya ada kata last night. Kalau ada kata last night berarti konteks kalimatnya adalah past atau masa lampau. Sekarang kita coret aja yang konteksnya present, yaitu option alpha dan juga bravo. Berarti kita punya option Charlie atau delta. Nah kalau misalnya kita udah menggunakan kata kerja bantu did, kata kerja di dalam kalimat past itu kembali ke bentuk pertama. Jadi ingat kalau misalnya kita menggunakan kata kerja bantu did, kata kerja di dalam kalimat past itu harus dikembalikan ke bentuk pertama. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah delta. He did not come. Jadi bentuk past came ini kita kembalikan ke bentuk pertamanya. Kalau misalnya bentuknya kalimat positif, dia tetap berbentuk he came. Tapi kalau misalnya dia udah diubah menjadi kalimat negatif karena kita menggunakan kata kerja bantu did, kemudian ditambah not, maka jadilah di sini kita ubah kembali menjadi verb 1. Sekarang kita masuk ke nomor 14. Those bla 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 are brave should act against the oppressor. Jadi orang-orang yang berani itu harus bertindak untuk melawan sang penindas. Nah, di sini kita mau cari yang namanya relative pronoun. Jadi relative pronoun itu merupakan kata ganti yang berupa kata tanya seperti ini. Ada kata who, whom, which, dan juga whose. Nah, keempat-empat ini memiliki fungsi yang berbeda. Kalau misalnya kita menggantikan subjek berupa orang, maka kita menggunakan who. Kalau misalnya kita menggantikan kata benda, kita pakai which. Kalau kita menggantikan objek yang berupa orang, kita pakai whom. Kalau kita menggantikan posesifnya orang, kepunyaannya orang, kita pakai whose. Nah, sekarang kira-kira kita menggantikan apa sih di sini? Pertama, di sini pasti kita menggantikan orang ya. Orang yang bertindak untuk melawan sang penindas atau sang penjajah ini. Ini pasti kita berbicara tentang orang. Berarti yang udah pasti salah adalah option bravo. Dan sekarang kita di sini berbicara tentang orang yang apa sih? Kita berbicara tentang kepunyaan orang atau enggak? Kita berbicara tentang posesifnya orang atau enggak? Enggak kan? Berarti option delta juga salah. Berarti di sini tinggal dua pilihan. Apakah kita berbicara orang sebagai subjek atau orang sebagai objek? Nah, di sini kita mau bicara tentang orang yang mempunyai sifat berani. Kalau orang yang mempunyai sifat berani, dia berarti sebagai subjek. Kalau sebagai subjek berarti yang paling tepat adalah option alpha. Nah, gue kasih cara cepatnya nih kayak gini. Kalau misalnya who, dia pasti diikuti oleh kata kerja. Kalau misalnya dia whom, dia pasti diikuti oleh subjek. Kalau misalnya dia whose, dia pasti diikuti oleh possessive atau kata benda. Kan ketiga-tiganya ini menggantikan orang kan? Jadi kalian mau tahu orangnya itu sebagai subjek kah, sebagai objek kah, atau kepunyaan orang kah? Ya kalian lihat aja. Setelahnya itu ada kata apa? Nah kalian lihat di sini ada kata are. Are itu merupakan kata kerja.
Jadi udah pasti jawabannya adalah who. Jadi cara cepatnya kalian hafalin aja ketiga kata kunci ini. Sekarang kita masuk ke nomor 15. By the time we arrive at the hall, the keynote speech bla bla bla. Nah kalau misalnya ada kata by the time, itu sama halnya kalau misalnya ada kata as and as. Jadi di depan dan di belakang kata by the time dan as and as ini pasti diikuti oleh kalimat. Jadi di sini pasti terdiri dari dua klausa atau dua kalimat. Di mana kalimat yang berada di belakang kata by the time itu merupakan previous event atau kejadian yang terjadi sebelumnya, sedangkan yang berada di depannya itu adalah later event atau kejadian atau kalimat yang terjadi setelahnya atau selanjutnya. Nah, kata by the time atau as and as ini bisa berada di tengah, bisa juga berada di depan. Nah, kalau misalnya by the time atau as and as-nya itu berada di depan, berarti setelahnya diikuti oleh previous event, koma, di belakangnya barulah dilanjut oleh si later event ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. By the time, kalimat yang lengkap itu merupakan previous event atau kejadian yang terjadi sebelumnya atau kejadian yang terjadi duluan. Sekarang kita cari tahu ini tensisnya apa sih? Tensisnya adalah simple present. Nah, iya kan? Subject plus verb 1. Nah, kalau misalnya kejadian sebelumnya itu simple present, berarti kejadian setelahnya, si later event-nya itu pastilah berbentuk future. Nah, ternyata semua optionnya itu berbentuk future. Tapi di sini ada petunjuk yang lain. Ternyata semuanya itu pakai have, has, berarti semuanya pakai auxiliary. Nah, kalau misalnya dia pakai have di belakang, dia pasti konteksnya perfect ya. Pasti dia merupakan future perfect. Dan untuk kasus future perfect sendiri sama sekali tidak boleh menggunakan kata has. Jadi untuk future dia hanya menggunakan auxiliary have saja. Berarti option Bravo dan juga Delta udah salah. Sekarang kita mau pilih antara option Alpha dan juga Charlie. Nah, gue tadi udah bilang kalau misalnya dia pakai auxiliary, di depannya dia pakai have, dia pasti perfect. Kalau perfect dia pasti pakai kata kerja bentuk ketiga. Cari aja yang kata kerjanya bentuk ketiga. Itu adalah option Charlie. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. By the time we arrive at the hall, the keynote speech will have ended. Nah, gue mau kasih info nih buat kalian yang mau ikutan tryout, baik itu tryout untuk SPMB reguler maupun tugas belajar. Nanti link informasinya bakal gue cantumin di description box yang ada di bawah. Nah, kalian bisa langsung lihat aja di situ mengenai informasinya. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, gue mau ingetin dulu bagi kalian yang belum like dulu dong video ini dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian karena semakin banyak kita berbagi, siapa tahu Tuhan bakal bantu kita juga pas kita ngerjain ujian nanti. Dan kalau misalnya ada materi ataupun ada soal-soal yang ingin gue bahas selanjutnya, kalian bisa langsung tinggalin komentar di bawah. Dan yang paling penting adalah kalian harus subscribe ke channel ini. Jangan lupa juga untuk tombol notification-nya diaktifin biar kalian selalu dapetin updatean terbaru tiap kali gue update video. Nah, sekarang kita lanjut aja ke pembahasan nomor selanjutnya. Sekarang kita beralih ke nomor 16. Despite the coming hardship, we need to blah 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 the current issue. Meskipun kesulitan-kesulitan itu terus berdatangan, kita butuh untuk tetap fokus terhadap itu yang sedang ada sekarang. Nah, sekarang kita mau cari antara focus in, focus at, focus off, atau focus on. Nah, yang paling common digunakan untuk menyatakan sebuah hal yang pay attention to something, atau to emphasize untuk menekankan kepada sesuatu, kita umumnya menggunakan focus on. Jadi di sini kan dia bercerita bahwa di tengah banyaknya kesulitan-kesulitan yang datang, kita harus tetap fokus, kita harus tetap pay attention. Berarti yang paling tepat adalah kita menggunakan kata focus on. Sekarang kita beralih ke nomor 17. Titik-titik, bla bla bla, what happened last night? Apa yang terjadi tadi malam? We need to pretend that nothing happened. Kita harus berpura-pura bahwa tidak ada sama sekali yang terjadi. Nah, kedua kalimat ini itu merupakan kalimat yang gimana? Kalimat yang kontrari.
Nah, kita butuh sebuah kata penghubung untuk menghubungkan dua kalimat yang kontra ini. Nah, ternyata option A, B, C, dan D, empat-empatnya itu merupakan kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua pernyataan yang kontra. Dan artinya, empat-empatnya ini sama-sama berarti meskipun, tapi ada perbedaannya. Apakah itu? Nah, kata in spite dan juga despite itu diikuti oleh kata benda. Entah itu kata benda, benar-benar kata benda, atau dia berbentuk noun phrase. Atau dia berbentuk noun clause, jadi klausa yang secara kesatuan dia emang dikategorikan sebagai kata benda. Jadi dia hanya menempati satu posisi saja di dalam kalimat, walaupun memang secara keseluruhan dia merupakan kalimat. Sedangkan kalau all talk dan even talk, dia itu harus diikuti oleh klausa atau kalimat. Jadi kalimat utuh yang ada subjek, ada kata kerjanya atau predikat, dan ada objeknya. Nah, sekarang kita mau lihat what happened last night itu kata benda atau kalimat. Jadi what happened last night itu merupakan satu kesatuan yang namanya noun clause. Dia merupakan klausa, tetapi di sini dia berkedudukan sebagai kata benda ataupun noun clause. Jadi kalau misalnya ini merupakan noun clause, yaitu apa yang terjadi tadi malam, itu merupakan satu kesatuan kata benda, berarti kita memilih antara option alpha dan juga bravo. Bedanya apa? Kalau kata in spite, dia harus selalu diikuti oleh kata of di belakang. Sedangkan despite enggak. Berarti di sini udah jelas. Yang benar adalah option bravo. Sekarang kita beralih ke nomor 18 nih. The defendant believes there will be blah 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 way to win the trial. The other, another, others, dan other sama-sama berarti yang lainnya. Nah, terdakwa percaya bahwa akan ada cara lain untuk memenangkan pengadilan. Nah, di sini ini merupakan salah satu video yang paling awal banget gue buat di channel ini, yaitu perbedaan another, other, the other, dan lain-lain. Kalau kalian udah nonton, pasti kalian udah tahu jawaban yang mana. Nah, sekarang kita mau bicarakan objek yang spesifik atau enggak. Jadi, kalau dalam penggunaan other ini, kita harus bedakan antara objek yang spesifik atau tidak spesifik. Kalau dia spesifik, dia pasti pakai artikel the di depannya. Nah, sekarang ini spesifik atau enggak? Enggak ya, sama sekali enggak ada petunjuk bahwa di sini kita membicarakan apa sebelumnya, sehingga kita membicarakan yang lainnya apa. Nah, cara yang sebelumnya kan kita nggak tahu kayak gimana. Berarti di sini konteksnya tidak spesifik, berarti yang salah adalah option alpha. Sekarang kita ingin memilih antara option bravo, Charlie, dan juga delta. Ketiga ini sama-sama berarti yang lainnya untuk menggantikan sebuah objek atau subjek yang tidak spesifik, tetapi di sini fungsinya berbeda. Ada yang sebagai pronoun dan juga sebagai adjektif, ada yang sebagai adjektif saja dan ada yang sebagai pronoun saja. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada kata apa? Ada kata way di belakang titik-titik. Way ini merupakan kata benda. Nah, kalau misalnya di sini kata benda, dia pasti dijelaskan oleh yang namanya kata sifat. Kalau misalnya di sini kata sifat, berarti kita cari yang berfungsi sebagai kata sifat. Yang berfungsi sebagai kata sifat adalah another dan juga other. Iya kan? Another ini di sini bisa berfungsi sebagai adjektif, bisa juga berfungsi sebagai pronoun. Kalau others, dia hanya bisa berfungsi sebagai pronoun. Kalau si other, dia hanya bisa berfungsi sebagai adjektif. Bedanya apa? Kalau another, dia berfungsi sebagai adjektif untuk objek yang tunggal dan juga sebagai pronoun untuk objek yang tunggal, sedangkan si others, dia berfungsi sebagai pronoun untuk objek yang jamak, sedangkan other, dia berfungsi sebagai adjektif untuk objek yang jamak. Nah, karena di sini kata benda, di belakangnya, W ini merupakan kata benda, berarti di depannya kita cari adjektif, berarti option Charlie juga salah. Sekarang kita ingin memilih antara option bravo dan delta. Kita mau cari adjektif untuk menjelaskan kata benda yang jamak atau tunggal. Petunjuknya yang mana kira-kira? Petunjuknya adalah kata benda ini, kata W ini. W di sini jamak atau tunggal? Kita bisa lihat dari adanya sufiks s di belakang. Ada nggak? Nggak ada. Berarti W ini merupakan tunggal atau singular.
Kalau misalnya tunggal atau singular dan tidak spesifik, udah pasti jawabannya adalah option bravo. Jawaban yang paling tepat adalah another. The defendant believes there will be another way to win the trial. Sekarang kita masuk ke nomor 19. I have to submit the proposal bla 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 Monday. Saya harus telah memasukkan atau mensubmit proposal bla 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 Senin. Nah, Senin ini merupakan hari. Kalau misalnya kita berbicara tentang preposisi yang udah kita pelajari sebelumnya, untuk menjelaskan waktu kita punya at, in, dan on. Di mana yang menjelaskan hari kita pakai on. Di sini ada on nggak? Nggak ada ya. Berarti di sini kita nggak mencari preposisi waktu. Berarti preposisi in dan juga at udah pasti salah dong, karena in nggak mungkin mengikuti hari, at juga nggak mungkin mengikuti hari. Berarti di sini kita bentuk lain, di sini ada for dan by. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Nah, yang paling tepat adalah option Charlie. Kenapa? Kalau kita berbicara by Monday, itu kita berbicara bahwa waktu pengerjaannya itu akan telah selesai pada hari Senin atau akan selesai pada akhir hari Senin. Pokoknya, kalau kita berbicara by Monday, berarti pada hari Monday itu, hari Senin itu, pekerjaan atau proposal ini harus telah di-submit. Nah, sekarang kita masuk ke nomor terakhir dari soal pilihan ganda, yaitu nomor 20. The government ... about the tsunami preceding the last earthquake. Nah, pemerintah ini telah memperingatkan, di sini ada kata warn, berarti memperingatkan tentang tsunami sebelumnya pada saat gempa yang terakhir kali terjadi. Nah, di sini kita disuruh cari kata kerjanya yang tepat itu harus berbentuk bagaimana. Sebenarnya ini gampang sih, tergantung penguasaan kalian tentang rumus-rumus tenses. Sekarang kita lihat option alpha. Dia punya auxiliary have dan kemudian punya kata kerja bentuk pertama. Ingat kalau misalnya kita pakai auxiliary have atau had, pasti di belakangnya berbentuk kata kerja bentuk ketiga, yaitu dalam konteks perfect. Berarti option alpha udah salah, nggak ada tenses yang kayak gini. Kemudian option bravo, had plus verb 3. Ini udah bener ya, dia merupakan konteks past perfect. Berarti untuk sementara option bravo tensesnya udah bener. Kita lihat option Charlie, have been warning, bener gak? Bener juga ya, ini merupakan present perfect continuous. Kemudian option delta, ada kata has, auxiliary, kemudian ada kata kerja bentuk pertama juga. Salah ya, kalau misalnya kita punya auxiliary have atau has di depan, di belakang pasti harus berbentuk verb 3. Berarti option delta juga salah. Sekarang kita ingin memilih antara option bravo dan juga Charlie. Nah, konteks kalimat ini menyatakan bahwa pemerintah itu telah memperingatkan sebelumnya bahwa akan terjadi tsunami pada saat gempa bumi yang terakhir. Berarti di sini kita berbicara tentang suatu kejadian yang sudah terjadi. Sudah terjadi di masa lampau, berarti yang paling tepat kita pasti menggunakan tenses past perfect. Past perfect pasti had plus verb 3. Berarti yang paling tepat adalah option bravo. Oke, itu aja mungkin pembahasan soal gue pada kali ini. Terima kasih karena kalian udah memperhatikan dan nonton video ini sampai akhir. Terima kasih banget. Akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.